yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Burhan Shadiq SS, yang alhamdulillah bersama keluarga beliau jauh-jauh dari Wonosobo hadir ke Surabaya hari ini. Masya Allah, mendung tapi mendungnya mendung cantik ya. Insya Allah ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang akan beliau sampaikan nanti menjadi wasilah kebaikan untuk beliau dan kita bisa mengamalkan untuk kita semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau, memberkahi keluarga beliau, memberkahi anak keturunan beliau. Amin Allahumma. Dan tentunya juga yang kami sayangi, yang kami kasihi, yang datang jauh-jauh juga dari Jakarta, dari Bintaro, Mbak Lia Yogyantaro. Ahlan Mbak. Masya Allah. Beliau adalah Ketua Majelis Taklim Mukharajatul Nisa dan juga pembina kita semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberkahi beliau dan juga keluarga beliau. Dan tentunya yang kami kasihi, yang kami sayangi, teman-teman dari Majelis Taklim Mukharajatul Nisa dan juga jamaah Majelis Taklim Mukharajatul Nisa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, kelapangan untuk kita semuanya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan limpahan nikmat karunia yang luar biasa dan tidak terhingga. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati kita untuk kita bisa hadir kembali di sini di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita kembali mereview niat kita lagi, apa yang menjadi patokan niat kita untuk kita hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua yang berada di sini menjadi wasilah pemberat amal kebaikan dan juga keberkahan ilmu. Karena di sini ada para malaikat yang mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan di setiap langkah kaki kita, waktu yang kita investasikan dan juga tenaga dan juga materi, insya Allah menjadi saksi kelak di yaumul hisab bahwasanya kita hadir di majelis yang mulia ini. Ibu-ibu, karena wajahnya adalah wajah baru Ustaz, baru hadir di sini dan mudah-mudahan nanti bukan ini yang pertama ya Ustaz. Tapi ini adalah awal pertemuan kita bersama beliau Ustaz Burhan Shadiq. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, saya izin untuk memperkenalkan beliau Ustaz Burhan Shadiq SS. Beliau adalah lulusan S1 di Sastra Inggris UNS. Kemudian beliau adalah lulus di S2 UMS. UMS berarti Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Ustaz, Masya Allah. Kemudian beliau ini seorang penulis buku, kemudian beliau juga pengelola penerbit buku, beliau juga adalah mengelola sekolah penulis buku. Masya Allah Ta'ala, begitu banyak prestasi dan capaian beliau yang bisa kita ambil nanti ilmunya dari beliau. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau menjadi amalan kebaikan dan menjadi ilmu buat kita semuanya. Baik, Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bapaknya ya, permisi. Kajian hari ini kita adalah apa, ibu-ibu sudah tahu apa tema kajiannya? Ayo. Apa? Penghancur amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, nikmat iradah, kehendak kebaikan untuk senantiasa dibiasakan dengan yang baik-baik, dipertemukan dengan orang baik, dan insyaallah nantinya dua penjenengan sami kita semua dipanggil Allah juga dalam kondisi baik, husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita peruntukkan bagi keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, ibu-ibu dari kaum mukminin, para istri beliau, putra-putri beliau, dzurriyyah, dan juga kepada para sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kalau jenengan sami kita semua sudah beramal kebaikan ini sejak kita masuk masa-masa taklif, masuk masa-masa pembebanan syariat. Ketika mungkin kalau laki-laki dia mengalami ihtilam, bibi basah, kalau perempuan mengalami haid, maka seluruh beban syariat itu sudah ada di pundaknya. Makanya kita sudah menjalankan sholat yang maktubah, yang wajib-wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita juga sudah puasa Ramadan setiap tahunnya 1 bulan. Kemudian kita juga melaksanakan hal yang sifatnya fawaid, keutamaan. Ada yang sedekah, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang melakukan banyak kebaikan. Maka ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi amal kita ini sudah seperti bangunan istana yang megah. Ada tiangnya, ada temboknya, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada lantainya. Indah sekali. Karena sudah kita kumpul-kumpul, sudah kita lakukan amal soleh sebanyak umur yang kita miliki. Tetapi ma'asyiral muslimah rahimakumullah, yang kita takutkan adalah bahwa ada amalan-amalan yang kemudian bisa seperti rayap yang memakan kayu, bisa seperti angin topan yang menghancurkan bangunan-bangunan, bisa seperti api yang membakar tinggal puing-puing saja. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut? Apakah mereka ini jualan tapi tidak laku? Bukan. Tapi yang bangkrut ini adalah orang-orang yang merasa ke akhirat membawa pahala-pahala sholat, membawa pahala zikir, membawa pahala doa, membawa pahala membantu orang tua, menolong mereka yang kesusahan, tapi ternyata sampai di akhirat berbondong-bondong orang datang kepada dirinya, Bu, Mbak, dulu panjenengan di dunia pernah mendolimi saya sekarang minta keadilan kepada panjenengan, saya minta sedikit dari pahala panjenengan. Datang orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berbondong-bondong orang datang sampai pahalanya habis, tidak tersisa sedikit pun. Lalu kemudian masih datang orang banyak sekali berbondong-bondong minta keadilan. Mohon maaf ya Mbak, saya sudah tidak punya pahala lagi, tidak ada lagi yang bisa Anda ambil dari saya. Kalau begitu saya akan berikan dosa-dosa saya kepada Anda. Maka dosanya ini akhirnya membumbung tinggi seperti gunung, kemudian dia dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik.
Tsumma na'udzubillah. Pramila Bapak Ibu, makanya oleh karena itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang 6 persoalan yang nantinya akan menghancurkan amal seorang hamba. Sungguh teramat sayang ibu-ibu kalau seandainya kalau penjenengan sami kita semua ini sudah beribadah, mengumpulkan banyak ibadah, tapi ternyata kemudian hancur berkeping-keping gara-gara beberapa amal ini. Rasul mengatakan di dalam salah satu hadis beliau, sittatun asya'a tukhbitul a'mal, 6 persoalan yang akan merusak atau menghancurkan amal. Pertama, inggih menika istighalu bi uyubil khalqi. Istighalu bi uyubil khalqi, yakni menjadi orang-orang yang sibuk terhadap aib orang lain dan tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Maka oleh karena itu nih hadirin yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalian tidak akan ditanya tentang aib saudaramu, kalian tidak akan ditanya tentang aib orang lain kepada dirimu, tetapi kalian akan ditanyakan tentang aib-aib dirimu sendiri. Maka wala tajassasu, janganlah menjadi pribadi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, membongkar-bongkar aibnya orang. Maka Rasulullah SAW mengancam barang siapa yang di dunia mereka itu menutupi aib saudaranya, maka kelak di akhirat dia akan ditutupi aib-aibnya. Tetapi barang siapa yang di dunia dia bongkar-bongkar aib saudaranya, dia sebar-sebar aib saudaranya, maka di akhirat Allah akan bongkar juga aib yang bersangkutan. Maka ibu-ibu, apalagi di era media sosial, kita punya Instagram, punya medsos, punya TikTok, punya Facebook, punya WhatsApp, apalagi ya, mudah sekali bagi kita untuk menyebarkan sesuatu yang kita sendiri belum yakin kebenarannya. Mungkin karena ingin disebut sebagai seorang muslimah yang culture, ya. Seorang muslimah yang paling update, seorang muslimah yang pengetahuannya paling luas, segala isu kita paham, segala isu kita tahu, tapi kita lupa fatabayyanu, kita tidak melakukan tabayyun terhadap hal itu. Makanya mahasiswa muslimah rahimakumullah, pernah suatu ketika ada seorang murid diperintah sama gurunya, guru ada tugas apa untuk diriku, berjalanlah kamu di sepanjang padang pasir ini, bawalah satu sulak atau pemoceng. Kemudian apa yang harus saya lakukan guru? Tugas kamu adalah setiap kali kamu melangkah maju, cabut satu bulu ayam ini, 2 langkah cabut lagi, 3 langkah cabut lagi, 4 langkah cabut lagi, sampai bulu yang ada di dalam sulak ini habis semua. Baru berhentilah. Setelah itu kamu akan mendapat tugas baru lagi. Betul ibu-ibu, apa yang terjadi? Dia berjalan, kemudian dia cabuti seluruh bulu-bulu yang ada di sulak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai akhirnya habis. Syah, sudah habis ini bulunya yang ada di sulak ini, apa yang harus saya lakukan lagi? Yang harus kamu lakukan adalah mengambil bulu-bulu yang sudah kamu terbangkan satu persatu dan kumpulkan lagi menjadi sebuah sulak. Mungkin nggak kira-kira ibu-ibu kita melakukannya? Tidak mungkin. Maka bisa jadi kita ini ngomong ke 1 orang, kemudian 1 orang ini ngomong ke 5 orang, 5 orang ngomong ke 10 orang, 10 orang ngomong ke 15 orang. Akhirnya apa? Aib ini sudah kemana-mana dan kita tidak bisa mengendalikannya. Kecewa sangat manakala kemudian bangunan amal-amal soleh kita itu, sholat kita yang kita lakukan dengan khusyuk, baca Quran kita, berbuat baik sama orang, bantu orang, nolong orang, hancur berkeping-keping gara-gara kita suka
membongkar aib saudara kita. Makanya kalau dalam pepatah Indonesia disebutkan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di lubuk mata tidak tampak. Gampang bagi kita untuk menuding, gampang bagi kita untuk menilai. Tuh mbaknya itu di dalam pengajian itu mesti cuma cari snacknya doang misalnya, ya. Soalnya di rumah nggak ada snack, jadi kalau pengajian ya lumayan. Tuh bapaknya itu Jumatan masih cuma cari nasi Jumat saja, Jumat berkah enggak. Makanya imam-imam kalau di Solo mungkin beda sama di Surabaya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, yang kedua itu astagfirullah, ya. Karena sudah pada berlarian ngambil nasi Jumat. Kita tidak perlu menghakimi niat orang, kita nggak tahu niatnya orang. Yang kita tahu nahnu nahkumu bidzawahirikum, kami hanya bisa menghukumi apa yang nampak pada mata kami. Tidak perlu kita masuk terlalu dalam. Kalau kita mungkin menilai orang pintar, tapi kalau kita menilai diri sendiri kita tidak bisa. Oleh karena itu, masyaallah muslimah rahimakumullah, itu yang pertama, yakni menjadi pribadi ingkang istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain tapi tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, khasibu anfusakum qabla an yuhasabu, sering-seringlah menghitung dirimu sendiri sebelum nantinya kalian akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Maka sebelum kita tidur itu ibu-ibu, ada adab-adab yang harus kita paham. Kita membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika mastata'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Rasul mengatakan, barang siapa yang tidur di pagi hari dia membaca sayyidul istighfar sebelum sore hari dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang kemudian tidur di malam hari kemudian dia membaca sayyidul istighfar dan dia meninggal sebelum datangnya pagi, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ambil air wudu, baca surat Muawwidhatain, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kita betul-betul menghitung, saya tadi seharian ngapain aja, bangun tidur saya tadi ngapain aja, ya Allah saya tadi sudah berbuat apa begini dan berbuat itu. Kita kalau berbuat dosa ya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita mohon diberikan keistiqomahan. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menikah wa qaswatul qalbi, ya. Amal yang bisa merusak amal-amal kita adalah wa qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Kata Rasul adalah hati yang keras, hati yang susah ditembus oleh nasihat, hati yang gak mau dinasihati, hati yang gak mau dikasih masukan, tidak siap untuk diislah, tidak siap untuk diperbaiki. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu para muslimah panjenengan semua rawuh kersa mudah mau duduk mendengarkan taklim 60 menit 90 menit. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita ini siap untuk diperbaiki, siap untuk baik, siap untuk dikoreksi. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan step langkah-langkah setan untuk menggoda kita itu panjenengan sampai akan didorong, disuruh, dibujuk, dirayu untuk melakukan kesyirikan. Ayo mbak, keluar dari warung soto kan, kamu mau bikin soto kan, ayo biar laris ikut saya. Lu kemana? Ke orang pinter, ya. Maksudnya orang pinter bikin soto, itu bukan, ya. Orang pinter ya, beli lambaran gitu ya. Nanti biar nanti
laris, orang datang ke tempat kamu. Ya kalau nggak pakai kayak gitu nggak laris. Maka orang kemudian didorong oleh setan untuk menuju ke sana, untuk syirik, melakukan kesyirikan, menjadi pribadi-pribadi ingkang musyrik, percaya kepada jimat, percaya kepada benda-benda yang menghasilkan manfaat dan madarat. Kalau nggak bisa, ternyata kita nggak bisa nih dirayu sama setan. Saya nggak percaya kayak gitu mas. Ya kalau mau bikin soto yang enak ya kita belajar bagaimana jadi koki soto yang enak. Kita belajar manajemennya, kita belajar bisnis F&B yang baik. Gimana mendatangkan orang, gimana agar sustain, gimana agar bagus. Kita didorong itu untuk apa? Melakukan dosa besar. Syirik nggak berhasil, dorong untuk dosa besar, melakukan perzinahan, melakukan kedurhakaan kepada orang tua, murtad, keluar dari Islam, bahkan sampai pada tataran membunuh. Maka hati-hati betul ya, persoalan masalah perzinahan, sebuah dosa yang dinormalisasi menjadi sesuatu yang wajar. Maka setiap kita harus punya benteng, setiap kita harus sadar bahwa itu dosa besar. Nggak berhasil juga, saya nggak tertarik yang gitu-gituan, saya nggak mau zina, saya nggak mau bunuh orang, saya nggak mau hukukul walidain, saya nggak mau murtad. Didorong oleh setan untuk melakukan bid'ah-bid'ah, nggak mau yang sunah-sunah, semangat di dalam ibadah-ibadah yang dia adakan. Nggak berhasil juga, kata Ibnu Qayyim, didorong untuk melakukan dosa-dosa kecil. Berani sama suami meninggikan suara di atas suara suaminya, di konon katanya bunyi kelembutan istri dipanggil suami itu tergantung dari besarnya belanja hariannya. Ya, terengah ini. Kalau dipanggil milik itu inji, ya, itu mungkin ya sehari 500.000 ibu ya, bisa cek Shopee terus ini ya. Tapi kalau milik, oh meneh, nah ini saya ketahui jujur tampil ya. Nah makanya oleh karena itu oleh sahabat muslimah rahimahullah, yang berikutnya kalau nggak berhasil di goda dosa kecil, dia akan dibikin ujub sama dirinya sendiri, berbangga sama dirinya sendiri, sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain bukan siapa-siapa. Maka menjadikan sani mungkin melihat ada orang bagus itu ibunya itu, ya. Pernah syirik beliau? Nggak pernah, saya nggak pernah lihat dia datang ke dukun syirik-syirik, nggak pernah. Pernah dia melakukan dosa besar, mungkin zina, selingkuh, nggak pernah. Pernah dia melakukan bid'ah? Nggak pernah. Pernah dia melakukan dosa kecil, nipu orang, bohong, apa segala macam? Nggak pernah. Cuma ya itu tadi, beliau itu nggak pernah mau musyawarah. Organisasi maunya menang sendiri. Pokoknya ini kalau nggak gelap ya wis itu urusanku. Ya. Kamu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal saja ibu-ibunya, ketika beliau kemudian menegur seorang anak kecil, ya gulam, hati-hati, anak-anak hati-hati, kamu nanti bisa terpleset. Beliau menegur seorang anak kecil. Apa jawaban anak kecil tadi? Wahai Syekh, kalau saya yang kepleset, paling cuma paha saya yang memar. Tapi kalau panjenengan sebagai ulama besar terpleset fatwanya, maka umat ini akan menjadi taruhannya. Imam Ahmad menerima nasihat dari seorang anak kecil tersebut. Mutiara tetap menjadi mutiara meskipun keluar dari seorang yang bukan siapa-siapa. Bagaimana? Jangan meremehkan orang, jangan merasa paling benar, jangan menutup dari pendapat orang lain. Makanya ibu-ibu, jadilah kita ini nomor generasi lebah. Panjenengan generasi lebah. Lebah itu kalau terbang mesti yang dicari taman punya. Meskipun dia melewati banyak tempat sampah, lebah itu tidak tertarik untuk mampir. Dia fokus dengan tujuannya, cari taman bunga. Jadi kalau sudah dapat taman bunga, dihisap, diolah dengan perutnya, dikeluarkan dalam bentuk yang lebih baik, ada madu, ada propolis, ada bipolen, macam-macam itu jenisnya.
Orang kalau senang sama Islam, senang sama ilmu, fokusnya di kepala ini adalah ilmu. Hari ini panjenengan ngaji di sini, di masjid di Ponorogo, nanti sore di mana, nanti malam di mana, besok di mana, selalu yang dicari itu adalah taman bunga. Panjenengan cakap, panjenengan murojaah, nanti kalau ada kesempatan untuk menyampaikan yang lain lagi, sampaikan kebaikan. Kita cuma sekedar buat SW, status WA, ya. Kalimat mutiara. Jadi status WA-nya ibu-ibu kan kayak benang mesin jahit itu kayaknya, cerat ya. Dijual ember, batako, apalagi KP tutulan ini ya. Jadi kalau status bapak-bapak sudah seret ya, akan diganti. Ya. Makanya sebagai generasi kedua fokusnya apa? Mencari. Dan jangan kita menjadi generasi lalat. Lalat itu tidak tertarik sama sekali dengan bunga. Maka jangan pernah meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu indah, karena dia tidak akan pernah yakin. Yang dicari adalah tempat-tempat sampah, bangkai. Makanya Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Tahu nggak, di dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Ida soluhal jasad dulu. Kalau baik semua. Matanya baik, kupingnya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik. Mata digunakan untuk lihat yang baik-baik, baca Quran, tadabbur alam, lihat gunung, lihat pantai, yang keluar kalimat Masya Allah, Allah Al-Mudabbir yang ngatur segala sesuatu ini. Semua diatur sama Allah. Kuping dengarkan yang baik-baik, lantunan ayat suci Al-Quran, pakai headset atau mungkin pakai speaker aktif di rumah sambil jenengan rajang-rajang gawe sok, atau mungkin sambil apa di rumah di mana sepi sedang lagi kajian atau apa. Kuping dibiasakan dengar yang baik-baik, tangan sedekah, selamatkan dirimu dari neraka kata Nabi, meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma separuh saja. Maka ibu Aisyah ini datangi 2 orang, ibu sama anak, minta sedekahnya, ya, beliau cek di rumah, nggak ada apa-apa, itu buruk, maaf, saya cuma dapat punya 1 kurma, penjadikan kesombongan, separuh kasih ibunya, separuh kasih anaknya. Kita ya Allah, kulkas rumah buka, kulkas dulu, ya. Tumbas semua kurma di banyu tok, ya. Tumbas tahu yang ditangin daging kurban itu disimpan freezer, ya, turun dimasak, Masya Allah, namanya daging kurban itu diselimuti es, ya, luar biasa, ya. Makanya ida saluhat jasadu kullu, kalau baik semua. Maka para istri Rasulullah itu nggak ada yang politik, semuanya itu harus sedekah. Zainab binti Jahas itu salah satu istri Nabi itu yang Masya Allah sukanya terhadap sholat malam itu luar biasa, sampai beliau itu ikat perutnya dengan tali, diikat dengan tiang rumahnya agar ketika ngantuk beliau nggak jatuh. Istri Rasulullah itu semuanya adalah mereka-mereka yang ahli sedekah. Makanya idah saluhat jasadu kullu. Tangan ini mesti mikir, apa kira-kira tangan yang bisa lakukan? Kaki ini mesti mikir, kaki itu mau dibawa kemana? Juga ada seorang soleh begini, dia itu sedang pergi ke rumah temannya seorang pejabat istana, mulai dikasih tahu, Pak, anaknya jenengan meninggal, Pak. Loh, kok bisa? Ya jadi main-main di belakang kuda, terus kudanya itu nendang, anaknya ketendang kuda terus meninggal. Ya sudahlah saya mengurusnya, ya, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan. Nah ketika dia kubur ini, dia nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, kemudian dia menginjak sesuatu di tanah kubur itu, akhirnya membuat kakinya itu luka, nggak digagas, membusuk, datang ke tabib, Pak, ini sudah nggak bisa diselamatkan, ini harus diamputasi. Oh ya sudah, kalau gitu silakan diamputasi gitu. Tapi mohon maaf Pak, di tempat kami biasanya kalau kami mengamputasi itu pasien kami suruh minum alkohol, minum khamr.
Itu sebagai anestesi zaman dulu, biar dia itu sedikit mabuk sehingga nggak kerasa ketika dipotong kakinya. Pak Latif, wallahi 40 tahun saya hidup tidak pernah kerongkongan saya itu ketetesan satu barang khamr sedikit pun. Maka jikalau saya melepaskan kaki saya ini ke surga, biarlah kaki ini nanti akan bercerita, saya tidak pernah membawanya ke tempat maksiat. Maka bagaimana mungkin ketika saya mau melepas kaki saya harus menuangkan sesuatu yang haram di dalam tenggorokan saya. Akhirnya gini saja Pak Latif, saya tak bikin sampai wajah saya memerah. Nanti kalau saya sudah bikin wajah saya memerah, silahkan potong kaki saya. Demikian cintanya beliau-beliau kepada kebaikan. Faidah soluhat jasadukum. Tapi masalah muslimah faidal fasadat jasadukum. Tapi kalau hati itu kotor, jelek, busuk, jahat, semua yang ada dalam tubuhnya akan menjadi jahat, pikirannya jahat. Saya mau mengambil uang siapa lagi hari ini, saya mau maling siapa lagi, saya mau korupsi apa lagi. Mata ini juga akan melihat hal-hal yang buruk, kuping ini akan mendengarkan sesuatu yang buruk, mulut ini juga akan membincangkan sesuatu yang jahat juga. Tangan, kaki, makanya ibu-ibu, ini semua amanah dari Allah. Jawareh kita ini, anggota badan kita ini kelak akan menjadi saksi. Maka seseorang kelak di yaumul kiamah akan dibangkitkan di hafalan Quran terakhirnya. Oleh karena itu, qaswatul qalbi, monggo betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita jadikan hati kita itu keras. Mereka yang banyak tertawa di dunia akan banyak menangis di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, carilah, kata Ibnu Qayyim, hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika kamu bermunajat. Nanti boleh, mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum. Kalau sudah umur 40, itu kita memandang dunia ini sudah dengan cara pandang berbeda. Dengan mbak-mbak yang mungkin usia belasan, belasan itu tasnya dibuka, di sini skincare. Kalau udah 40 di sini basket, odor keretol. Ini kalau belasan, itu mesti parfumnya wangi-wangi gitu ya. Kalau petang bulan Remason, minyak angin, buka ini loh, apa namanya? Ritual sebelum tidur, minyak gosok, minyak panas, minyak apa, lampu ini orang satu. Nah, itu Nabi menerangkan, jika seseorang hamba usianya 40, segeralah merubah cara pandang dia terhadap dunia, karena kalau dia tidak menyudahi kemaksiatannya, kelak dia akan menghadap Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatannya itu. Sebenarnya tandanya dari Allah sudah ada. Kalau di dunia medis ada istilah 40 itu tua, 50 pralansia, 60 lansia madya, 70 lansia paripurna. Jenenge apik-apik ya. Tapi lansia apik ya. Makanya ya Allah kasih tanda rambut kita memutih, sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya. Jenggot-jenggot ya, bagian sini belakang ya. Tak cabut rumah dulu ya Pak, pokoknya akeh harus dicabut gitu. Kemudian gigi sudah mulai banyak yang tanggal, kemudian bolong mulai kerosot, apalagi pengajian orang lain detang gitu nih gigi semuanya wah ini saat jam setengah lumayan ya. Kalau saya ngisi pengajian bapak-bapak itu sakinah ibu-ibu ya, nazalat alaihim as-sakinah. Makanya orang menuntut ilmu itu Allah akan turunkan sakinah, saking sakinah itu turun kabeh ya. Kalau jembatan itu mesti cepat sekali bapak-bapak itu baru innal hamdalillah. Wah sirailah kabeh ya. Cuma punggung tok yang kelihatan. Carilah hatimu di 3 tempat. Pertama adalah ketika kalian munajat kepada Allah. Maka ketika sudah umur petang bulu, seket selita itu otomatis jam 1, jam 2 pasti kita terbangun.
sinyal dari Allah, nggak usah pakai alarm, pasti kebangun. Jadi kebandingan apa? Cuma pipis saja. Kita bisa sholat 3 rakaat, duduk munajat sama Allah, nangis, luar biasa. Makanya saya sarankan di setiap rumah kita itu ada tempat untuk ibadah, ya. Kasih karpet yang bersih, pilih tempat kita nangis sama Allah. Ulama-ulama tabi'in dulu, kalau misalnya ada orang bertamu ke rumahnya, mereka itu heran, ini kenapa ini? Kok karpet rumahmu ini basah kuyup seperti ini? Apa tadi malam hujan? Atap kamu bocor? Tidak. Itu apa? Budaya jawab, beginilah kondisi karpet rumah kami kalau tadi malam dipakai oleh Tuhan kami sholat malam. Ini sholat sampai karpetnya tebal-tebal. Masya Allah, ya. Carilah hatimu ketika membaca Al-Quran, kata Ibnu Qayyim. Maka kita berhafal sama Quran itu baca dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya. Makanya kita berusaha nih, ibu-ibu. Kemarin saya lihat di Trap itu, ya, aplikasi Trap itu ada yang nulis. Kemarin teman saya di kantor ada yang kesurupan, tak bacakan ayat kursi, jauhnya malah ngomong, alah pacanganmu panjang pendek, lalu kabeh, ya kan? Mulai jadi semureksi, ya. Isu dia, ya kan? Sini bulu tahsin, ya kan? Makanya ini kan pertama dibaca, yang kedua dihafal, yang ketiga ditadaburi. Maka carilah hatimu ketika kamu baca Quran. Yang ketiga, carilah hatimu ketika kamu sholat, tumakninah, ada jeda dalam setiap gerakannya. Allahu Akbar, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak. Saya pernah nulis buku, ya, karena segmen saya itu remaja, judulnya sholat mukut bisa benjut, ya. Dari luar Jawa itu tanya WA, benjut itu apa Pak? Benjut itu benjol, ya. Sholatnya anak-anak sekarang itu cepat sekali, ya. Makanya jika di 3 tempat ini, kata Ibnu Qayyim, kamu tidak mendapati hatimu, maka segera minta kepada Allah akan hadirnya hati yang baru, karena hatimu telah lama mati. Maka Ibrahim bin Adham, salah satu ulama Basrah Turki, itu sampai mengatakan ketika ditanya jamaahnya, kami ini mendengar Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan perkenankan bagimu. Kami ini berdoa sudah zamanin tawilin, sudah sangat lama kami berdoa, tapi kenapa kami tidak diijabah sama Allah? Apa sebabnya? Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, sebab hatimu sudah mati karena 10 perkara. Salah satunya kalian mengetahui Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Bahkan ibu-ibu, monggo panjenengan sami jaga betul-betul hati kita, lembutkan, ya, dengan banyak bersedekah. Maka Rasulullah itu mengatakan, kalau ketemu anak yatim, ilus kepalanya, karena itu akan membuat hati kita lebih lembut. Kemudian amal yomi kita jaga, zikirnya, doanya, kemudian berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibu-ibu, apa yang akan merusak amal kalau panjenengan sami ingin menikah? Wa hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dia jadikan dunia sebagai tujuan utama. Panjenengan bersalin kisahnya Sa'labah, seorang sahabat Rasulullah yang kalau datang sholat pasti kiri dewi, tapi kalau pulang mesti sik dewi. Kemudian ditanya Nabi, Sa'labah, kamu ini ngapain kok kalau sholat itu pulang? Ya. Sekarang alhamdulillah Sa'labah nggak pernah telat lagi karena Sa'labah sholatnya di rumah, ya. Ketika duitnya sudah banyak, dia tidak sholat di masjid lagi, tapi sudah mulai sholat di rumah. Pahamilah ibu-ibu, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati, kata Umar bin Khattab. Cukup dunia itu di tangan kita. Umrah itu juga butuh dunia, haji juga butuh dunia, sedekah kepada orang juga butuh dunia. Ada seorang tadi beli baju itu harganya 600 dirham, tapi dia pakai baju ini hanya ketika sholat malam saja. Di luar sholat malam dia nggak pernah pakai baju mahal itu tadi. Artinya apa? Boleh kita membeli baju mahal, tapi untuk apa dulu?
Nah, untuk menunjukkan nikmat Allah ada pada diri kita, monggo. Orang Islam itu bersih-bersih, wangi-wangi. Orang Islam itu menjaga kebersihan. Orang Islam itu menjaga manner, etika, kesopanan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai dunia ini memporak-porandakan akhirat kula panjenengan sami. Rasul pernah mengatakan, kelak kalian akan seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan oleh umat-umat yang lainnya. Ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Oh tidak, jumlah kamu waktu itu banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di pinggir pantai, kesana ikut kesana, kesini ikut kesini. Apa yang menyebabkan kami seperti itu, wahai Rasulullah? Karena kalian mengalami penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat mencintai dunia tapi takut mati. Silakan panjenengan jadi miliarder, silakan panjenengan mungkin jadi seorang yang konglomerat, silakan seperti Utsman bin Affan, monggo, nggak ada masalah. Tapi lihat ibu-ibu, bagaimana seorang Utsman ketika Utsman mendengar ada seorang Yahudi memiliki sumur di kota Madinah, dia itu selalu menjual airnya kepada warga. Warga itu membawa ember, bayar, bawa ini, bayar. Utsman bin Affan mendengar, lalu dia datangi Yahudi ini, kemudian dia tawarkan, Pak, gini saja Pak, gimana kalau seandainya sumurnya tak beli? Harga berapapun silahkan, ngomong saja, 5 kali lipat juga oke. Kemudian saya tak ngomong sama istri dulu ya, ngomong sama istrinya, Pak, ya jangan dijual Pak, itu kan mata pencaharian kita. Kalau kamu jual sumurnya, terus kita dapat duit dari mana? Oh iya benar juga istri saya. Apakah Utsman bin Affan kemudian berhenti sampai di situ? Tidak, niat dia untuk beramal luar biasa. Gini saja Pak, kalau Bapak nggak mau jual itu sumur semuanya, saya punya penawaran baru. Penawaran apa? Gini aja, sumurnya tak beli separuh. Boleh nggak? Kamu ini gimana masuk sumur dibeli separuh? Hari Senin, Selasa, Kamis, hari Senin, Selasa, Rabu sumur itu milik saya. Kamis, Jumat sampai Sabtu Minggu sumur itu menjadi milik Anda. Nanti Anda dapat duit dari penjualan sumur separuh, Anda juga masih bisa jualan airnya. Gimana? Wah, kayak menarik juga nih penawaran Utsman. Oke Utsman, deal, saya jual kepada kamu separuh. Betul ibu-ibu. Utsman bin Affan akhirnya ngomong kepada warga Madinah, hei warga Madinah, sumur ini Senin, Selasa, Rabu milik saya. Silakan kalian ambil ember-embernya, wadah-wadah airnya, silakan buat mandi, buat minum, buat ternak, buat pertanian kamu. Monggo ambil sepuasnya, nggak usah bayar. Tapi kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini milik Yahudi, kalian harus membelinya. Tenang ibu-ibu, Senin, Selasa, Rabu orang banyak warga Madinah ngambil air gratis. Yang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada orang yang datang. Nah ini gimana ini, saya nggak bisa jualan kalau kayak gini, nggak ada duit masuk, kata Yahudinya. Wis gini aja Utsman, ini ternyata nggak ada orang mau beli air saya. Dan yang separuh beliau sekalian, tak jual saja. Sama Utsman dibeli dengan harga yang sudah fantastis. Kemudian dia bilang kepada warga Madinah, hei warga Madinah, sumur ini sekarang sudah menjadi milikku, aku wakafkan kepada Islam, silahkan kamu pakai selama-lamanya, nggak ada masalah ya. Harta itu kalau dipegang orang mukmin dan dia itu tidak pikir, bagus itu. Makanya kita itu tiap hari berdoa apa? Allahumma inni a'udzu minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan saya ya Allah dari sifat kikir ya. Pahit, cepat, berbagi luar biasa. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan duit. Dengan kasih orang biasanya, Masya Allah, Tuhan hebat ya. Dengan sangat-sangat bahagia dengan pemberian kita itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Makanya itu bisa melembutkan hati dan juga bisa menunjukkan kalau dunia ini kita cari bukan sebagai tujuan utama. Gunakan duit kita itu nanti sebagai kendaraan menuju jannah. Investasikan ke amal. Kalau kita sudah tua ibu ya, kita carinya amal-amal yang sifatnya deret ukur, jangan deret hitung. Bedanya apa Ustaz? Deret hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kalau dalam ukur 2 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6. Lihat masjid ini dia butuh apa? Jadi Pak Tamir Mendiko, kalau sehari mau ada perluasan, jangan punya ibu bapak sudah meninggal, punya duit, Pak, saya mau wakaf, saya mau sedekah untuk bapak ibu saya sudah meninggal. Bahagia orang yang napasnya berhenti, tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Makanya sekarang nih ada jenis pengarahan dana itu yang pakai mukul kayu itu. Di sini ada enggak? Ya. Jadi kemarin daerah Cepokol Boyolali itu mau pendirian pondok pesantren. Ya. Jadi ustadznya itu bawa palu besar itu dari kayu itu ya. Kemudian bagian ini ada patok ya. Baik Bapak Ibu ya, ini saya tawarkan siapa yang mau mukul patok ini, kalau mukulnya dari atas 10 juta ya. Kalau mukulnya dari bawah deng 5 juta, dari kanan deng kiri 5 juta ya. Monggo yang mau wakaf untuk Bapak Ibunya ya, pada jemaah maju langsung dia 10 juta meskipun komitmennya tidak harus saat itu ya. Karena anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah, sedekahkanlah duitmu sebelum nanti datang satu hari di mana hari itu la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya golek dunia sampai getih itu enggak apa-apa, silakan. Salman Al-Farisi itu kalau jualan ya, dia punya duit 3 dirham, yang satu buat makan, satu buat kulaan, yang satu lagi buat sedekah. Metode paling mudah untuk akuntansi ya, modalnya seperti itu ya. Makanya kalau Ustaz Rifki Ja'far itu mengatakan ya, kadang-kadang kita ini kalau semakin kaya bukan malah semakin lungo, tapi semakin cetil ya. Jadi 10.000 ya. Wah 10.000 disedekahi berapa ya? 2.000 ya. Dapat kain 4 berjalan seret ya. Kodit garis belawi 2.000 caca 5 jika siji lepok ya. Tapi belum tentu kalau kita punya uang 1 juta yang kita ambil 200.000 1 juta juga sekarang kok akeh ya. Orang itu mesti mobil harus kebalik ya, rasa baik. Makanya bapak-bapak itu banyak ya, kalau Jumatan itu kota Intan itu yang paling cepat jalan ini kota Intan itu orang tahu saya ngentek kok ya. Kalau bapak-bapak di tepuk sekolah dek tinggi di satu saking jamaah belakang ya, tanpa pikir panjang langsung ke kota infak ya. Habis Jumatan dikejar sama tadi Mas ini, Pak kenapa Mas? Jadi uang yang masukkan ke kota infak tadi duitnya dengan jatuh dari kantongan Bapak. Jadi Bapak pikir duitnya jenengan, bukan, itu duitnya jenengan jatuh tak kasihkan. Lah kok malah di kota infak, wah berarti just ini Mas apa? Kuwi duwe nomornya takmir Mas saya. Itu nama Bapak jalur jujur ya kan. Infak jalur jujur ya. Makanya ibu-ibu hukum dunia ini ya adalah lebih kepada apa? Tujuan, haduf ya. Buat apa dunia kita ini ya, kalau bukan untuk kepentingan akhirat kita ya. Kemudian yang keempat adalah wakilatul khaya. Wakilatul khaya ibu-ibu ya, tipisnya rasa malu. Al-khaya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Al-khaya' itu juga adalah merupakan akhlak yang baik, ahsanul khalqi. Maka kita malu itu bisa menjadi 3 ya, malu sama Allah, malu sama Rasul, malu sama orang lain. Malu sama Allah, kita makan dari rezekinya Allah tapi kita tidak taat sama Allah. Lain kita telanjang pun siapa yang kasih busana Allah, lahir kita lapar siapa yang kasih makan Allah, yang ngasih rezeki kepada kita itu kan dengan ini semua. Yang berbeda ini benten-benten, ada yang dagang, ada yang usaha, ada yang jadi karyawan, tapi semua dapat rezeki dari Allah.
Jangankan kita, cacing yang melata, nggak bisa ngomong, nggak punya kaki, nggak punya tangan, rezekinya ditanggung Allah. Sampai Ustaz tadi dia cerita cecak sama nyamuk itu, harusnya kan pintar nyamuk, ya. Cecak itu juga dia bisa merayap, diam-diam merayap. Kemudian apa? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang punya sayap nyamuk apa cecak? Nyamuk. Tapi kenapa nyamuk nggak pergi? Kok malah mendatangi cecak? Rezeki dari Allah. Wajah yang cantik, tubuh yang bagus, perhiasan yang ada pada diri kita. Kenapa justru malah kemudian kita jadikan alat untuk berbuat dosa, bukan kita jadikan alat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala? Malu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malu sama Nabi. Nabi ketika sholat dan maut yang diingat adalah umatku. Begitu beliau cinta kepada beliau panjenengan salim. Apakah rasa sakit ini nanti juga dirasakan oleh umatku? Sebaiknya yang merasakan seperti itu aku saja, jangan umatku. Rasulullah sampai rela di Taif itu, kalau panjenengan umroh ada plus Taif ini, masih ada sisa jalan Nabi. Itu jalannya Nabi ketika datang ke Taif, nggak pakai onta, nggak pakai kuda, agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Senyap 2 orang cuma jalan, tapi sampai ke Taif apa? Dilempari batu, disebut sebagai orang gila, diumpat. Sampai kemudian Jibril mengatakan, apakah kamu ingin aku berikan azab kepada mereka? Aku timpakan gulung, aku timpakan kerikil. Jangan. Kalau mereka hari ini menolak dakwahku, aku berharap anak-anak dan keturunan mereka menerima dakwahku. Sedemikian cintanya Rasul kepada umatnya. Kita malu diperjuangkan Rasul sampai seperti itu. Sampai Ibu Khadijah, istri beliau, ya, kekayaannya begini. Kalau seluruh orang kaya Mekah duitnya dikumpulkan jadi satu, dibandingkan kekayaan seorang Ibu Khadijah, niscaya tetap menang Ibu Khadijah. Karena suami terakhirnya itu kaya yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun diboikot sama kafir Quraisy yang mempekerjakan pengikut Muhammad, pecat. Yang punya istri pengikut Muhammad, ceraikan. Yang punya hubungan ekonomi, blokir, ya, blokade, nggak boleh. 2 tahun Rasulullah bersama sahabat kelaparan segala macam, hartanya Ibu Khadijah habis sampai beliau kurus kering. Sampai ketika mau meninggal beliau ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bangun jembatan dan ternyata bahan material untuk membuat jembatan itu kurang dan kamu ingin berdakwah, maka silahkan gunakan tulang-tulangku untuk membangun jembatan itu. Saking cintanya Rasulullah kepada Ibu Khadijah tentang dakwah, ya. Kami lawat dewi, ya, malu bu sama nabi-nabi yang lain. Kita bikin kajian sing teko sithik nambah, ya, mutung, ya, setelah pengajianan, ya, wis nggih flyer, wis live, wis keluar, wis nggih reels, nganggo video estetik, ya, sing teko 10 ya. Terus rasa pengajian baik. Nabi Nuh ibu umurnya berapa? 900 tahun. Dakwah 500 tahun. Pengikutnya cuma 81 orang. Lailan wa nahara, pagi, siang, sore, malam dia datang ke rumah-rumah, ketuk pintu ngajak kepada kebaikan. Tapi nggak pernah putus-putus. Rasulullah dilempari, disebut sebagai orang gila, diancam, dibunuh nyawanya. Rasulullah tetap dengan dakwah. Diiringi-iringi, kamu pengen apa Muhammad? Pengen jabatan, tak kasih wis. Pengen apa wanita cantik, tak kasih wis. Kalau seandainya kau berikan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah. Ya. Pokoknya ya, awal dewi ini berkontribusilah dalam kondisi apa saja. Yang sakit mendikan dengan mendikan. Kalau bisa dengan uang, bisa dengan tenaga. Karena pada intinya kita ini semua adalah orang-orang yang diharapkan kontribusinya. Malu kepada orang lain, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau kita ini melanggar norma-norma. Tapi apa ibu-ibu yang hari ini kita saksikan, Masya Allah, tidaklah terjadi kiamat kata Nabi kecuali terjadinya mujarahah, orang berbuat dosa secara terang-terangan, nggak lagi ditutup-tutupi. Kemudian Nabi
jadi pelakor aib, tapi saya ini lomba, kalau bisa menggait orang, bisa mengait sugar daddy, sugar daddy ya kan, dan lain-lain ya. Jadi kemaksiatan itu betul-betul dijajakan, betul-betul ditawar-tawarkan ya, sampai seperti itu, tidak ada rasa malu kembali ya. Kemudian yang kelima adalah watul amal, panjang angan-angan. Salah satu tugas setan dengan segala bujuk rayunya ini ibu-ibu, dia akan membuat seorang hamba menunda-nunda taubatnya. Bu, kapan aktif di majelis taklim khairun nisa? Wah, nanti aja ya mbak, kalau saya sudah pensiun, saya ini masih produktif aktif loh ya. Apa pikiran kita yang taklim ini pengangguran ya? Pak, kapan Pak mau muri-muri masjid kita jadi takmir? Oh, nanti saja, kalau perusahaan saya sudah ada yang handle saya sekarang masih sibuk sekali. Nanti besok tua, ternyata kita nggak pernah tua, ternyata nggak ada kalimat besok. Maka Rasul pernah menggambar di pasir itu waris yang panjang, lalu kemudian Rasulullah menggambar kotak di tengahnya. Apa yang sahabat sekalian gambar ini? Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini garis panjang ini adalah angan-anganmu, sementara garis kotak ini adalah usia kalian. Apa yang angan kita punya? Orang sobat, ini aku dengan kotak sing kotak living ya, pensiun ya, di rumah yang tengah sawah, lebih lebih gue aman pedus ya, pendaki kerjanya cuma dua, beramal soleh dan membantu orang ya. Sobat nek dua, nek sudah lima, ternyata baru berumur berapa kita sudah dipanggil Allah ya. Makanya ibu-ibu rahimahumullah, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Subuh Rasulullah bertanya, wahai sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang sudah takziah pagi ini? Subuh ini saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengunjungi orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah sedekah? Saya ya Rasulullah. Semua pahala diborong oleh Abu Bakar. Karena apa? Dia tidak mau menyanyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada dia. Maka ikmalil dunyaka ka'annaka ta'ayishu abadan wa ikmalil akhirataka ka'annaka tamutu abadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Awal dulu bongso cuman cepat biang sat-sat das-des. Ayo mbak, kumpul ini cuman mbak, ayo tuh cepet sesuk saya hilang ini ya. Tengah malam parani COD ya, daster tangkongan ya, PKT ya. Tapi kalau untuk akhirat mbak, kok cuma rumah sakit, kamu nggak nengok ya, susu ini, susu udah ya, susu ini mulai, susu panas sih ya. Akhirnya mbak, semua rumah sakit terus meninggal mbak, astagfirullah ya. Kita nggak sempat dapat pahala kebaikan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, usia kita nggak ada yang tahu ya. Maka kalau untuk urusan akhirat segerakan. Yang terakhir, ibu-ibu yang menikah wadolimun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah ada akhirnya. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu seseorang untuk taubat. Allah biarkan seseorang ini dengan kezalimannya terus menerus. Innallaha la yumli lidzalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna ahdahu alimun syadid. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim itu dan tidak melepaskannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika menghadap penduduk suatu kaum yang zalim, sungguh siksaannya itu sangat menyakitkan ya.
Maka Rasulullah pernah ditanya begini sama seorang sahabat, ya Rasulullah, innal fulanata, ada seorang fulanah, ada seorang mbak, ada seorang ibu, ada seorang muslimah ya Rasulullah, taqumu fil lail, ahli sholat malam. Kalau sholat malam itu gencar luar biasa. Wa tasumu fil nahar, kalau siang itu puasa ya Rasulullah, puasa sunnah, puasa ayam wujud, puasa Senin Kamis. Wa taf'al, dia pun juga beramal soleh. Wa tasaddaq, dia pun juga bersedekah. Tapi ya Rasulullah, wa tu'di jironaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya, suka mengumpat, suka menghardik, suka ngomong, suka julid, suka melabeli. Apa jawab Nabi SAW? Ibu-ibu, la khairan fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Ia min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Lalu bagaimana Rasulullah dengan seorang perempuan? Dia sholat cuma yang maktubah saja, yang wajib-wajib saja. Dia sedekah cuma dengan sepotong keju, tapi dia nggak pernah itu mendolimi tetangganya dengan mulutnya, tapi mengatakan ia min ahlil jannah. Jadi ternyata ibu-ibu ini menjaga mulut itu termasuk bagian dari tugas keluarga dengan sani. Makanya dikatakan lagi 4 kelompok yang akan dirindukan surga. Ibu-ibu mau nggak dirindukan surga? Ibu-ibu mau, semangat ibu jawab, ibu dari kemudian doi. Ibu-ibu mau nggak dirindukan surga? Ya. Mau masuk surga sama suaminya? Mau ketemu sama anaknya lagi di surga? Alhamdulillah ya. Soalnya bapak-bapak kadang saya tanya, mau nggak ketemu istri lagi di surga? Kalau bisa ganti pak, ya kan? Ini bahaya ini ya. Maka Rasulullah mengatakan ada 4 hingga nomor 2, ini menikau dalil Quran, orang-orang yang berakhlak kepada Al-Quran. Dia baca, dia tadabburi, dia hafalkan. Kemudian yang kedua adalah hafidil lisan, menjaga mulutnya dari upaya namimah, hasad, ngomong jelek, kasih label-label, ya. Kemudian yang ketiga, ita'amul ji'an, suka bagi-bagi makanan. Kemudian yang keempat adalah wasau Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Ita'amul ji'an, ya, suka berbagi makanan, ya. Makanya kalau Jumat berkah itu berapapun kita ada 100.000, misalnya dengan lihat ibu-ibu jualan, kalau nggak ada yang beli, nggak laku itu, saya ada 100 bu, kira-kira dapat berapa ya? Nanti dibawa 2 kresek, bawa ke masjid, nggak apa-apa ya, seadanya ya. Mampunya memang cuma segitu ya. Masjid saya itu di Solo sana ada masjid baru ya. Jadi ada masjid baru dibangun di tengah sawah gitu. Dia cari jamaah, makanya Jumat berkahnya nggak kaleng-kaleng ya. Jumat berkahnya itu prasmanan ibu ya. Jadi mengambil mangkok sendiri, isi nasi soto, tahu tempe ready, karap kerupuk uge, teh, semangka, melon ya. Makanya Masya Allah, masjid saya itu turun jamaahnya pada pindah ke sana semua ya. Karena di tempat saya cuma berkahnya cuma nasi 5.000-an ya, nasi dikasih sambal atau dikasih bandeng ya. Makanya it'amul ji'an salah satu cara untuk kita masuk surga. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allah membagi rezeki seperti Allah membagi amal. Kembali ya, Allah membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Kalau penjenengan kami semua dikasih rezeki, semua dikasih suami, semua dikasih rumah, semua dikasih tempat tinggal, semua dikasih mobil, dikasih motor, cuma mereknya beda-beda, juga mungkin kualitasnya beda-beda, tapi semua dapat rezeki. Demikian juga dengan amal kita pun juga beda-beda. Ada yang kita sholatnya bagus, Masya Allah, kalau sholat itu khusyuk, tumaninah, tapi ternyata puasanya nggak begitu bagus. Mbak, aku mau sholat itu aku oke mbak, tapi nek poso aku kahungi ya, aku rapatnya kuat ini jam 10 aku berebet ya. Atau mungkin kalau menjadikan sambil bagus di sholat
malamnya, bagus di puasanya, tapi nggak bagus di sedekahnya. Maka pilihlah amal yang akan menjadi amal andalan panjenengan. Semoga nantinya dari amal panjenengan itu, amal kita andalan itu akan dipilih Allah sebagai penghuni surganya. Demikian ibu-ibu 6 persoalan yang akan merusak amal kita. Semoga bisa kita hindari semuanya dari perbuatan suka mengumbar aib orang, tutupi aib saudara kita, kemudian dari kebiasaan untuk hati yang keras, stubborn, keras kepala, tidak mau dikasih nasihat, atau kemudian yang ketiga dari kecintaan kita terhadap dunia, kemudian sedikitnya rasa malu, panjang angan-angan, dan kedoliman yang tidak pernah berakhir. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ini, Masya Allah. Nanti ini sudah dapat hari ini, kemudian baru menjadi Masya Allah. Soalnya kali ini adalah bagian yang terpenting bagi kita. Baik, kita buka Q&A. Nanti kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, menjaga lisan. Kita itu ketika minggu dalam suatu angkutan, kita sebagian ada teman-teman sebagian yang adalah menjaga tentang hal orang. Ketika kita bilang gimana Pak Ustaz? Tapi kita mendengar itu gimana? Iya Bu, saya tahu perasaan Anda ya. Jadi memang salah satu kelemahan ketika kita serawung, ya bahasa Jawanya itu serawung, apalagi di saya nggak naik sendiri, saya nggak berangkat bersama-sama, saya sama ya. itu gimana? Ya. Baik, jadi salah satu konsekuensi dari kita membaur ya, itu adalah menemukan hal-hal yang seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Jadi sebagai seorang muslim kita punya tanggung jawab untuk sibghoh ya, memberi warna. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa aqwal iman. Kalau misalnya gibah itu kita sudah sepakat bahwa itu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kita memang punya nyali, sudah ada, bicara yang lain aja ya, saya nggak begitu enak kalau bicara soal seperti itu. Meskipun nanti ngeyel, saya tak omongin kenyataan loh Mbak, ya justru kenyataan itu namanya gibah ya. Kalau nggak kenyataan itu namanya fitnah ya. Ya kata ibu-ibu, kalau kenyataan terus bener gitu, enggak, kenyataan itu gibah ya. Tapi kalau orang ada ya, itu fitnah. Udah. Kita misalnya pimpinan di sebuah toko atau pimpinan sebuah perusahaan, kita bisa melakukan rules atau melakukan aturan-aturan karena kita punya yadi. Tapi kalau nggak bisa, kalau lisan nih dengan mulut, dengan kata-kata, misalnya kita alihkan obrolan, apalagi kalau panjenengan di kota gini nggak begitu kerasa gitu. Tapi kalau di desa pas rewangan itu ya Allah, ngerajang Bambang siji sa-RT dirajang kabeh ya. Wah, mbak ini wah kayak nah. Kita mau menghentikan itu susah. Mbak, cerita dengan yuk gitu ya. Tetap nanti balik isu lagi. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga bikin aturan nggak bisa, negur pakai lisan juga bekewo nggak kuat, dan nanti tidak dicap aneh-aneh, ya sudah. Benci dengan hati kita, tapi itu termasuk selemah-lemahnya iman. Apakah dosa? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni karena tidak membuat kita. Karena dalam Islam itu beramal itu mastata'tum. Lepas dengan baca di Ghazatul Lahfan tentang adab-adab
adab nahi mungkar, adab-adab dalam nahi mungkar ini di situ detail sekali. Kalau mencegah kemungkaran itu peluangnya harus dikondisikan sampai 90%. Kalau sekiranya peluangnya kecil, jangan memaksa diri. Misalnya kita perapatan gitu nih, di perapatan ada orang teman saya, orang lima minum keras. Kita sendirian, kita hisbah mereka, saya hisbah kamu, jangan minum-minuman di sini. Ya. Secara peluang jelas, lima lawan siji. Era melu bela diri sisan, wis pengok dulu. Ya. Nanti di berita muncul ya, seorang takmir masjid dihajar 5 pemabuk. Ya. Nanti image-nya jelek, gitu ya. Oh, suami kalahan, diantemi segala macam. Tapi kita harus mikir dulu gimana strateginya ya. Ini 5 orang, saya paling nggak ya harus nyari 5 orang juga untuk menghisbah dia. Kalau Muhammad dulu pernah lewat sebuah rumah, dia dengar konflik suami istri. Lewat depan nggak bisa, dikancing, lewat jendela nggak bisa. Nah, Umar ini naik ke atap, kemudian dibuka atapnya, dia loncat masuk ke dalam. Saya hisbah kamu sebagai suami, maki-maki istri nggak boleh. Tapi suaminya karena paham ilmu, dia bilang apa? Saya hisbah Anda karena Anda masuk rumah saya lewat atap, bukan lewat pintu. Ya. Jadi ternyata nahi mungkar ini pun juga harus dikembalikan pada adab-adabnya. Ya. Jadi kalau kita memang nggak bisa ya dihindari saja, ya. Cari komunitas yang lebih baik. Tetapi mereka berhak untuk mendapatkan dakwah kita. Kalau semua orang soleh itu menarik diri, lalu bagaimana kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa yang mewarnai? Kita tetap harus mengusahakan berjihad dengan mengatakan yang hak di depan seseorang yang dolim, meskipun nanti harus diperbincangkan tentang reaksi dan akibat-akibatnya gitu ya. Jadi seperti itu dulu. Nah ini ada doorpass, karena panjenengan nanya ya, saya kasih buku. Jenengan mau pilih bunda sayang, abang mau pilih bunda cekatan. Kalau bunda cekatan 12 ilmu dasar manajemen rumah tangga, kalau bunda sayang 12 ilmu dasar mendidik anak. Pilih mana? Ini. Oke, betul. Tadi saya backgroundnya di Solo itu kita menulis buku-buku remaja, keluarga, Islami. Buku yang saya tulis sudah 75 judul, dan buku yang saya bawa ini termasuk buku-buku terbitan penerbit saya ya, namanya Gaza Media. Oke, sudah tambah kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam majelis taklim kajian kita bertanya atau Tuhan atau pilihan keluarga atau orang lain itu akan membuka atau gimana Ustaz? Ya, siap. Ya, ini lagi rame gitu. Ya. Jadi pertama, yang diperbolehkan ketika kita menceritakan aib pasangan, dan pasangan ini kan bahasa Qur'annya adalah kamu adalah pakaian buat mereka dan mereka adalah pakaian buat kamu. Saya tadi juga menjelaskan aib itu ada dua, aib yang sifatnya berdosa dengan aib yang sifatnya tidak berdosa. Aib yang tidak berdosa itu misalnya cacat tubuh. Tubuh saya ini ada mungkin bekas apa gitu ya, tak tutupi pakai pakaian saya. Nah, tugasnya istri itu tutupi aib suami itu. Yang paling tahu tentang diri saya itu ya istri saya, yang paling tahu tentang istri saya ya saya gitu ya, karena kesehariannya gimana itu dia yang tahu. Nah, kalau aib seperti itu harus ditutupi juga meskipun tidak berdosa. Tapi kalau aib berdosa itu misalnya dia pernah tergelincir urusan apa, kemaksiatan, dia sudah tobat, itu aibnya dia. Nah, kalau misalnya bertanya di taklim kepada yang bersangkutan, apakah itu termasuk membuka aib? Ya. Kalau panjenengan sampaikan di ranah umum kayak gini, ya. Tapi kalau panjenengan misalnya ngendikannya itu private,
private itu misalnya cuma ustadz yang bersangkutan sama mungkin ada seorang asisten di situ, itu tidak ada masalah, dan panjenengan niatnya untuk mencari solusi, bukan untuk membicarakan yang bersangkutan. Bagus lagi kalau datangnya bersama pasangan. Jadi pengalaman kita konseling keluarga ini kadang seperti itu, Bu, kalau nggak bawa pasangannya. Solusi itu gini, wah tambahi kayak kita kasih gini, suaminya datang enggak kayak gitu kok, loh dia bapak ya. Jadi nggak sinkron. Tapi kalau dua orang langsung, mereka benar-benar butuh islah, butuh masukan. Kayak kemarin ada istri yang kemudian mengalami KDRT, ya baiknya memang ke KUA Mbak, tanya ke konsultan pernikahan, kemudian ke lembaga konseling pernikahan, bagusnya gimana. Karena kalau panjenengan buka aib itu di kajian, ya, pertama kuping-kuping yang tidak seharusnya mendengar jadi tahu. Kemudian ini juga ranah private yang tidak seharusnya harus dibuka di umum, ya, apalagi ditayangkan di televisi, gitu ya. Jadi itu menjadi catatan kita juga, ya. Semoga kita bisa menjaga. Dan sebenarnya gini Bu, kalau untuk urusan keluarga ini, selama yang kita masukkan ke dalam urusan keluarga kita itu adalah orang yang amanah, tidak ada jadi persoalan. Tapi kalau yang kita masukkan ke dalam ranah private keluarga kita itu orangnya bocor, ya kemana-mana, ya ini nambah persoalan juga. Jadi memang harus hati-hati. Demikian untuk yang ini apa yang merah? Yang tadi. Ketika kita terjadi majelis taklim, tapi kita mencontohkan tentang kemarahan orang lain, kita tidak boleh keluarga juga. Misalnya jelasnya ada suatu cerita semuanya kita saya itu. Nah, persoalannya kalau cuma sekedar pelajaran atau contoh kasus dan itu tidak terjadi, ya, soalnya itu dicocok-cocokkan juga. Ya. Kalau misalnya jenengan merasa kita orang koi orang demi, ya kan? Nanti setelah itu ada orang yang kita cerita koi, ya, aku malah dipatuh dia dengan status misalnya, gitu kan? Ya. Dia bisa komplain, nah, makanya saudara seiman itu harus dijaga kehormatannya, ya. Kalau diundang harus datang, kalau dia sakit dijenguk, meninggal kita takziah dan lain-lain. Maka termasuk dalam hal ini menjaga kehormatannya, ya. Kalau yang bersangkutan tidak butuh solusi, ya kita tidak perlu mempertanyakan juga, ya. Dia mau masuk sebagai Amirul Mukminin aja dia nggak berani, karena itu urusan private. Baru ketika terjadi KDRT, nah ini urusan kriminal, ya, tidak lagi private, ya. Maka memasukkan seseorang, apakah itu ibu kandung kita atau ibu mertua, ya, sebenarnya juga harus kita pikirkan, ini benefit atau justru malah merusak, ya. Makanya sebagai suami istri paling nggak punya prinsip, semua masalah selesaikan di kamar, keluar dari kamar harus selesai, ya. Pengennya gitu kan. Berarti enggak, ya, karena medsos, ya, ada masalah sidir lapor lek WA, ya. Salah satu lapor nih, begini rasanya menjadi seorang istri yang disia-siakan. Nah, nanti kalau misalnya ada orang komen, apa buat dari kamu sakit, orang curhat colongan, ya. Nah inilah yang sering terjadi gitu dibumbui. Meskipun itu tujuannya solusi. Kalau tujuannya solusi, yang bersangkutan itu datangnya kepada orang yang tepat. Gitu. Jadi misalnya kalau psikolog ya psikolog, kalau psikiater ya psikiater, kalau ustadz ya ustadz, ya. Jadi jangan dibiasakan kita bisa curhat kepada orang yang sebenarnya tidak punya ilmu, ikut sekedar keblosok kubah gitu, ya. Karena kita nggak tahu sih. Ada, mohon maaf, ada kalimat hati-hati loh, karena sekarang banyak orang-orang yang pura-pura jadi pendengar tapi sejatinya dia penyebar. Ya, ini kan bahaya Bu, ya. Jadi harus diantisipasi di aspek itunya. Oh yang ini aja ya. Oke. Tapi yang tanya berarti kan banyak orang itu terjadi. Iya, ya dihindari aja Bu. Ya kalau sudah terjadi jangan diulangi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Oke.
salah satu yang menunjukkan amalan itu kan amal-amal ya Ustaznya. Kalau kita beramal-amal itu tidak bisa. Maksudnya amal-amal itu menunjuk amal itu. Jadi angan-angan di sini maksudnya lebih kepada aspek menunda-nunda sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang. Nah, jadi misalnya mau tobat tapi nunggu tua, mau ngamal tapi nunggu kaya. Padahal amal sendiri tidak harus nunggu kaya gitu. Tapi kalau kita misalnya angan-angan umur sebenarnya aku pengen umroh, nah itu nggak apa-apa ya. Itu keinginan-keinginan. Ini berdopas juga. Oke. Ini ada tambahan dopas dari istri saya, okay. Judulnya Rahasia Hafalan Quran Mungkin. Ya. Jadi, oke, silakan. Oke. Kalau misalkan ini dijelaskan, kalau orang itu kan boleh seorang ibu tidak bisa menunggu bapak-bapak selesai sholat Jumat. Jadi ada sholat agamanya itu kita melakukan sesuai adat atau membuatnya dari masjid, benar dari masjid itu. Sebenarnya kalau sekarang teknologinya kan sudah banyak, jadi panjenengan lewat browsing Google misalnya jadwal sholat Surabaya aja sudah bisa ya. Karena kalau kita menunggu adzan di masjid itu terlalu banyak teknisnya, kadang Jumatan itu kadang menunggu kumpul dulu juga bisa ya. Kemudian juga muadzinnya mungkin ya. Jadi sebaiknya dengan kalau memang sudah ada teknologi yang mengarah kepada jam sholat ya itu dikerjakan bawah nggak apa-apa. Sesuai jam sholat itu Ya, boleh. Terima kasih Dengan mau ini apa mau yang bunda saya apa yang bunda cekatan? Bunda saya itu 12 ilmu dasar mendidik anak. Kalau yang bunda cekatan 12 ilmu dasar manajemen rumah tangga. Rumah tangga ini. Jadi sedikit info begini, sedikit rahasia atau mungkin ini menulis banyak ini di atas ini. Ini kumpulan jurus-jurus menghafal para hafid juara dunia ya. Jadi seperti kita paham pondok-pondok hafalan Quran itu ada yang madhabnya madhab lomba ya. Madhab lomba itu maksudnya menghafal Quran untuk diikutkan lomba. Nah mereka itu membagi strategi hafalannya ke sini gitu ya. Jadi nanti bisa dengan pelajari. Masih ada waktu? Satu menit yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saya yang pertama maksudnya kalau bapak mengalami itu ternyata bapak mengalami itu banyak luar biasa. Saya bersyukur dan Tuhan yang terus untuk saya senang bisa juga dan nanti karena saya memiliki saya itu dapat terus barang karena segitu nanti dia dengan kemungkinan saya juga nantinya untuk berpustaka. Oke, baik. Tapi sekarang masih mau artinya masih tidak mau ke depan dengan cita-cita anak-anak apakah dari Indonesia bisa melakukan kesini bisa beri kepada siapa karena dia melakukan ijazah juga saya bersyukur bisa kesini tapi tidak Pak saya majelis saya sekarang saya berusaha masih kemudian mana temanya yang mungkin bisa berbagi ke depan saya ingat supaya tidak tergelis bahannya terus pertanyaan kedua menurut saya itu saya tepat waktu yang menjadi pikiran waktu itu seperti apa
Kalau kita sendirian mungkin bisa saja tapi ada bisa salah sendirian. Tapi kalau kita bersama kita itu terganggu keadaan kita dan keadaan dia mau ada usul seperti itu. Tapi mungkin toleransi maupun ada hubungan apakah perawat jam sekolah Anda atau selama jam ini tepat atau pada ini atau seperti apa akan tepat waktu ini supaya kita tidak masuk ke terlambat atau misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi gimana? Oh iya, saya masih di mana kalau kita di Solo ini banyak pada
Baik, seorang ibu dan seorang muslimah adalah madrasatul ula untuk keluarganya dan juga untuk anak-anaknya. Maka Islam adalah agama yang biilmin, segala sesuatunya